Pantaskah kau yang mengaku beriman dan cinta kepadanya kemudian berkata, tidak ya Rasul, tidak semua. Ada yang hasanah. Kau tak tahu, aku yang tahu. Begitu? Itu kurang ajar, kufur. Disebutkan bahwasanya beliau mengatakan ada bid'ah mazmumah dan bid'ah mamduhah, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Demikian juga seperti Al-Iz bin Abdissalam, kemudian juga misalnya ulama-ulama Syafi'iyah yang kelompoknya Ustadz selama ini itu menuju warga NU itu sebagai ahlul bid'ah. Nah, apa motivasi Ustadz kok tiba-tiba di Harlah Satu Abad Nahdlatul Ulama ini ikut serta hadir di acara istighosa? Tidak, sami Allahu liman hamidah. Jadi waktu itu literatur saya kurang banyak. Hadisnya pun ya jenengan tahu lah. Yang saya bacakan itu ya qulu bid'ah dolalah, qulu dolalah finnar, selalu itu yang diputar-putar. Kemudian sepanjang perjalanan hidup Allah menakdirkan saya membaca literatur lagi yang banyak, karena pada dasarnya Nabi Muhammad 2 tahun menziarah, tidak pernah, selalu di makam Sayyidina Khadijah ya. Bahkan setiap tahun sekali Nabi Muhammad setelah perang politik atau ekonomi, Ustaz ya? Ya, kita nggak usah memperjelaskan lebih dalam lah. Tentunya teman-teman sahabat dari Nahdliyin ini lebih cerdas lah dibanding kami ini. Oke. Begitupun bid'ah hasanah. Kalau mau cari dalil pembenaran, ada aja, bisa aja dipaksa-paksakan. Tapi coba pikirkan. Kau mengaku beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintainya, mentaatinya. Rasul berkata, "Kullu bid'ah dhalalah," setiap bid'ah sesat. Pantaskah kau yang mengaku beriman dan cinta kepadanya kemudian berkata, tidak ya Rasul, tidak semua. Ada yang hasanah. Kau tak tahu, aku yang tahu. Begitu? Itu kurang ajar, kufur. Itu kurang ajar, kufur. Rasul berkata kullu bid'ah, semua bid'ah sesat. Orang yang mengatakan bid'ah hasanah, ini ujung-ujungnya orang yang mau membenarkan tindakan-tindakan bid'ah yang dia lakukan dengan dalih bid'ah hasanah. Padahal demi Allah, pernah nggak Rasul bilang bid'ah hasanah gitu? Pernah nggak? Nggak ada sama sekali. Ada juga sunnah hasanah. Tetapi kemudian datang Al-Imam Syafi'i sebagai diriwayatkan oleh Harmalah, disebutkan bahwasanya beliau mengatakan ada bid'ah mazmumah dan bid'ah mamduhah, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Demikian juga seperti Al-Iz bin Abdissalam, kemudian juga misalnya ulama-ulama Syafi'iyah yang lain. Selama ini kalau saya amati ya di video-videonya Ustadz itu kan tradisi seperti yasinan, tahlilan, manakiban, kemudian kumpul-kumpul ketika ada orang meninggal itu kan bagian dari sesuatu yang tidak pernah dilaksanakan Nabi, tidak pernah diajarkan oleh Nabi, sehingga hal itu merupakan bid'ah. Sehingga kelompoknya Ustadz selama ini itu menuju warga NU itu sebagai ahlul bid'ah. Nah, apa motivasi Ustadz kok tiba-tiba di Harlah Satu Abad Nahdlatul Ulama ini ikut serta hadir di acara istighosa? Tidak, sami Allahu liman hamidah. Jadi waktu itu literatur saya kurang banyak. Hadisnya pun ya jenengan tahu lah. Yang saya bacakan itu ya qulu bid'ah dolalah, qulu dolalah finnar, selalu itu yang diputar-putar. Kemudian sepanjang perjalanan hidup Allah menakdirkan saya membaca literatur lagi yang banyak, karena pada dasarnya Nabi Muhammad 2 tahun menziarah, tidak pernah, selalu di makam Sayyidina Khadijah ya. Bahkan setiap tahun sekali Nabi Muhammad setelah perang Badar mengajak para jamaahnya, umat Nabi Muhammad untuk menghauli ya di medan tempur perang Badar, untuk haul pada para sahabat-sahabat yang gugur di medan perang Badar. Berarti sejatinya Ustaz, tahlilan dan yasinan yang selama ini itu dianggap sebagai bid'ah, itu sebenarnya dilakukan oleh Nabi, Ustaz ya? Ya, dilakukan. Nah, pertanyaannya, kenapa Ustaz selama ini itu membid'ahkan tahlilan? Karena donaturnya sudah berpindah tangan. Oke, berarti ini bukan sekedar persoalan perseteruan akidah, Ustaz ya, tetapi perseteruan politik atau ekonomi, Ustaz ya? Ya, kita nggak usah memperjelaskan lebih dalam lah. Tentunya teman-teman sahabat dari Nahdliyin ini lebih cerdas lah dibanding kami ini. Oke. Saya ingin sedikit lebih ilmiah, karena memang tradisi kaum Nahdliyin ini bukan orang-orang yang dikit-dikit marah, dikit-dikit mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, tetapi tradisi Nahdliyin ini adalah kaum intelektual. Ketika ada persoalan sosial, ketika ada persoalan keagamaan, selalu diselesaikan dengan bahsul masail dan sebagainya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Ustadz, apa motivasi Ustadz, landasan Ustadz yang awalnya tahlilan itu haram kok tiba-tiba menjadi sunnah, itu kira-kira apa, Ustadz? Apa? Saya jarang panggilan itu. Saya kalau panggilan maulid sepi. Nggak ada yang undang saya. Tolong ya, teman sahabat saya udah jadi Nahdliyin belum ini? Kalau datang Harlah Satu ini. Oke, begini, karena sejatinya kalau saya ini Ustadz kan dari dulu memang sudah Nahdliyin ya, tidak pernah kemana-mana.
sehingga saya ini tidak pernah ikut-ikutan hijrah karena saya belum kemana-mana. Pertanyaannya Ustadz, kira-kira apakah dengan resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama kali ini itu bisa melakukan terobosan baru terhadap persatuan umat Islam? Kira-kira kan kita tahu bahwa umat Islam terpolarisasi menjadi banyak sekali golongan-golongan, termasuk diantaranya ada kelompok Syiah, ada kelompok Wahabi dan sebagainya. Menurut Ustaz gimana? Ya, kalau kita merujuk kepada Al-Quran itu ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafaraku. Berpegang teguhlah kamu pada Al-Quran dan Sunnah, itu maksudnya ya, ayat itu, tafsir ayat itu. Dan janganlah kamu membuat firqah-firqah gitu. Selama simbolnya, ya kalau kita melihat seseorang dengan simbol-simbol, itu sama aja kita seperti iblis juga. Dari kita melihat manusia itu dari tanah, lawang aku dari api kok, gitu ya, sama nggak ada bedanya gitu. Ya kalau kita ngebahas perbedaan, ini kan sebuah rahmat ya. Wa qabaila lita'arafu indallahi akramakum atqakum. Yang paling bertakwalah yang di sisi kamu itu yang paling dekat dengan Tuhannya gitu. Oke, pertanyaan yang terakhir Ustadz. Malam ini kan malam resepsi Harlah 1 abad Nahdlatul Ulama, di mana salah satu rangkaiannya adalah dimulai dari jam 00 hingga jam 7 pagi besok adalah pembacaan Istighosah Kubro yang dihadiri oleh ribuan ya, bahkan mencapai 100.000 warga Nahdien dari seluruh penjuru Nusantara. Nah, apakah dengan Istighosah ini menurut keyakinan Ustadz yang sekarang ya tentunya ya, baik, apakah itu akan memberikan kekuatan spiritual tersendiri kepada Jamiah Nahdlatul Ulama? Kalau ya berdasarkan pemahaman saya sekarang ini, ya berkembangnya buku pengetahuan ya, Islam yang sangat komprehensif, menyeluruh, terintegrasi, tidak terpaku oleh zaman ya, dengan adanya gaya-gaya pesantren yang di Nahdlatul Ulama, Bahasa Al-Masail, ini tentunya menjawab tantangan zaman gitu ya. Apalagi memang kita merujuk pada hadis yang setiap 100 tahun ini akan ada lagi pembaru-pembaru Islam seperti itu ya. Jadi dengan Istighosah ini memang salah satu wadah benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah yang apabila ini berkembang terus sampai dengan Lebanon, nanti terus ke Israel, terus apalagi nanti sebelum-sebelumnya sudah ada pagelaran ya fikih peradaban dunia ya, yang digelar oleh para mustasyar NU ya, para pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan dengan tokoh-tokoh nasional lainnya, internasional lainnya. Tentunya ini akan membangun peradaban tanpa kita harus perang gitu. Nantinya ke depan seperti itu, baik. Ya, pandangan saya seperti itu. Karena dengan Nahdlatul Ulama ini adalah problem solver, bagaimana kita harusnya dengan Israel tidak harus gontok-gontokan perang lah gitu. Mungkin nanti akan ada Nahdlatul Ulama cabang Israel, gitulah. Diharapkan seperti itulah dari Harlah 1 abad ini. Itu. Oke, terima kasih Ustadz atas segala pencerahannya. Mudah-mudahan kita semua, khususnya kaum Nahdien, umumnya umat Islam di Indonesia sudah tidak lagi sekat-sekat yang membuat kita satu sama lain saling gontok-gontokan. Begitu Ustadz ya.